Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian Islam tematik menjelang berbuka puasa. Insya Allah untuk tema kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa dalam makna hal-hal yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Hal ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama karena dalam menyempurnakan puasa kita, tentu kita tidak cukup hanya mendasarkan puasa kita pada perkara-perkara yang diwajibkan saja. Namun juga hendaknya kita menambah kualitas puasa kita dengan melaksanakan perkara-perkara yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar puasa yang kita lakukan menjadi sempurna nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara sunnah-sunnah puasa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Apabila kita telah yakin datang waktu berbuka, masuknya waktu maghrib, maka hendaklah kita tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Karena jika telah yakin datangnya waktu maghrib, berarti waktu berbuka telah tiba, disunnahkan untuk menyegerakannya agar senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ragu-ragu, maka wajib kita berhati-hati dengan menunda berbuka. Kemudian sunnah yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur di sini maksudnya jangan terlalu pagi dan jangan pula terlalu mepet dengan waktu fajar. Di dalam riwayat hadis disebutkan durasi untuk sahur minimal 50 ayat, bacaan ayat. Nah ini cocok untuk waktu imsak di tempat kita. Selain itu, hendaknya kita bersahur setiap malam di bulan suci Ramadan. Walaupun hanya dengan sekedar seteguk air putih. Ini sudah cukup untuk mendapatkan kemuliaan waktu sahur. Karena kata Nabi SAW, bersahurlah kalian. Karena dalam waktu sahur itu terdapat banyak keberkahan. Selanjutnya, di antara sunnah-sunnah puasa yang harus kita ketahui bersama adalah hendaknya kita berbuka dengan memulainya mengambil kurma matang dengan jumlah yang ganjil. Sebelum kita memakan jenis makanan apapun, dahulukanlah memakan buah kurma. Jika ini tidak kita temukan, maka berbukalah dengan sesuatu yang manis, atau jika ada, gunakanlah kurma yang kering, atau dengan air zam-zam, atau dengan air putih, atau apa saja, semisal kismis, atau madu, dan lain sebagainya. Ini jelas dengan sesuatu yang manis yang belum disentuh oleh api. Kemudian di antara sunnah puasa yang lainnya adalah berdoa ketika sudah datang waktu berbuka. Di antara doa yang disyariatkan adalah Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dengan pertolonganmu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka. Telah hilang dahaga dan laparku, semoga tetap pahalanya dengan kehendakmu. Segala puji bagi Allah, zat yang memberi pertolongan kepadaku hingga aku dapat berpuasa dan memberi rizki kepadaku sehingga aku dapat berbuka puasa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu untuk memberi ampunan, kemampuan, keampunan kepadaku. Nah, ini doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika berbuka puasa. Kemudian pada bulan Ramadan ini kita juga disunnahkan untuk membukakan orang yang berpuasa. Karena di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an." Orang yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya seumpama pahala orang yang berpuasa tersebut, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Selanjutnya di antara sunnah berpuasa yang lain adalah hendaknya bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan pada malam hari agar mandi junub sebelum terbit fajar. Ini untuk mengeluarkan diri kita dari khilaf yang mewajibkannya dan supaya kita memulai puasa kita dalam keadaan suci. Selanjutnya yang kedelapan, hendaknya kita mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah sholat maghrib. Ini di antara sunnah puasa yang lainnya. Dan di antara yang paling populer adalah melaksanakan dan mengistiqomahkan sholat sunnah tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Selanjutnya adalah melaksanakan sholat witir. Di antara sunnah-sunnah yang sangat diutamakan setelah melaksanakan sholat tarawih adalah sholat sunnah witir. Kemudian untuk menyempurnakan sunnah-sunnah ini, kita juga dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir dengan berjamaah, dengan bacaan yang nyaring, dan menggunakan qunut pada 10 akhir bulan Ramadan. Selain itu, karena kita tahu Ramadan adalah syahrul Quran, disunahkan juga pada bulan Ramadan ini kita banyak mengisinya dengan membaca tilawah Al-Quran dan merenungkan mentadaburi makna-maknanya. Di samping juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Memperbanyak amal-amal soleh lainnya. Terlebih-lebih ketika masuk di 10 akhir di bulan Ramadan, hendaknya kita menanti-nanti malam Qadar, terlebih-lebih di malam-malam yang ganjil. Dan yang perlu kita perhatikan bersama adalah hendaknya kita memeriksa, meneliti kembali makanan, minuman yang kita gunakan untuk berbuka bagi kita dan keluarga kita. Hendaknya diperoleh, didapatkan dengan jalan yang halal dan thayyib. Kemudian memberikan belanja kepada keluarga kita dengan sesuatu yang halal dan thayyib. Selain itu juga disunahkan bagi kita untuk membaca surat Al-Fat pada malam awal Ramadan setelah maghrib. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Was-Surur halaman 188-189 oleh Syekh Abu Bakar An-Naisaburi, bahwasanya aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik berkata, aku mendengar Yazid bin Harun berkata, aku mendengar Mas'udi berkata, telah sampai kepadaku barang siapa membaca surat Al-Fat pada malam pertama di bulan Ramadan dalam salat sunnah, niscaya dia akan dalam pemeliharaan itu pada 1 tahun. Nah, ini merupakan senjata bagi kita orang-orang beriman agar kita senantiasa terjaga dari berbagai hal yang membahayakan diri kita dan kita diluaskan Allah segala rezeki kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian lagi di antara hal yang disunahkan adalah berzikir dan berdoa sebelum datang waktu berbuka. Di antara zikir yang disunahkan adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu kita baca dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa-doa tersebut oleh Syekh As-Sayyid Al-Alamah Al-Wannai dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwasanya seorang muslim ketika dia membaca doa-doa tersebut ketika berbuka puasa ditambah dengan ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim, maka diampuni dosa-dosanya seakan dia baru saja dilahirkan ibunya. Lalu hendaknya ketika kita berbuka puasa di tempat orang lain, kita berdoa dengan doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Semoga kita semua dimudahkan dalam mengamalkan sunnah-sunnah ini, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna, mendapatkan berbagai macam kebaikan yang tersimpan di dalamnya, dan kita kelak akan bertemu dengan Allah dengan kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikan kepada setiap orang yang berpuasa, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya di surga. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi